Nabi tak diridhoi oleh Allah karena poligami. Katanya para misionaris kafir begitu. Dalam berita Kompasiana ditulis, Allah secara ideal menciptakan satu pernikahan yang monogami. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 24. Di mana pada awal penciptaan Allah menciptakan Hawa sebagai pendamping Adam. Kejadian pasal 2 ayat 18 hingga 19. Karena bagi Allah tidak baik bahwa manusia itu seorang diri sehingga ia menciptakan pendamping baginya. Lalu setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, gambaran ideal yang telah Allah buat menjadi rusak dan manusia mulai melakukan poligami. Nah, ini konsep yang mereka buat ini. Dalam Kejadian pasal 4 ayat ke-19 dikatakan, Lamek adalah orang pertama yang melakukan tindakan poligami ini. Jadi poligami ini seolah-olah adalah bukan rencana Allah begitu. Lalu setelah Lamek ada banyak sekali tokoh dalam Alkitab yang melakukan tindakan poligami seperti Abraham, maksudnya adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Yakub, Daud, dan Salomo. Maksudnya adalah Nabi Yakub, Nabi Daud, dan Nabi Sulaiman. Kemudian lanjutan tulisan dalam Kompasiana, karena tidak ada larangan yang jelas dalam Alkitab mengenai poligami, ada banyak sekali orang yang menganggap bahwa poligami adalah hal yang baik-baik saja untuk dilakukan. Bahkan kitab PL, Perjanjian Lama pun ada banyak sekali nabi yang kita temui melakukan tindakan poligami. Dan Allah tidak menghukum mereka. Sehingga menimbulkan satu gambaran pada kita bahwa Allah seakan-akan menyetujui hal itu terjadi. Inilah kata-kata yang menggelitik. Jadi Allah seakan-akan. Jadi seolah-olah Allah itu tidak menyetujui, tapi hanya seakan-akan menyetujui hal itu terjadi. Namun dalam konteks kitab Perjanjian Lama ada satu hal yang perlu kita perhatikan, yaitu pada masa itu wanita sangatlah rendah derajatnya. Bahkan sangat mudah untuk diinjak-injak, dijadikan budak oleh orang-orang, sehingga Allah memberikan kelonggaran akan hal ini terjadi agar wanita dapat dilindungi oleh suaminya. Lanjut, masih dalam tulisan Kompasiana, perlu ditegaskan sekali lagi bahwa rancangan Allah pada mulanya sebelum manusia jatuh dalam dosa adalah pernikahan monogami. Jadi seolah-olah ini poligami sangat buruk sekali. Namun karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, akhirnya gambaran ideal Allah rusak. Astagfirullahaladzim. Ini tulisannya orang-orang misionaris. Karena gambaran yang Allah buat mengenai pernikahan monogami ini telah rusak. Allah membuat satu rancangan yang baru. Wah, agar gambar yang rusak ini tidak menjadi semakin rusak, yaitu dengan melarang terjadinya perceraian. Matius pasal 19 ayat yang ke-6. Selain itu, Allah juga melakukan hal lain, yaitu dengan memerintahkan istri untuk tunduk kepada suami, seperti tunduk kepada Allah. Kemudian pasal 5 ayat yang kedua-dua, serta menyuruh suami untuk mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Berikutnya dalam tulisan Kompasiana, semua kelonggaran yang Allah berikan di Perjanjian Lama tidak boleh membuat kita berpikir bahwa Allah telah menyetujui tindakan poligami ini terjadi. Poligami tetaplah satu hal yang tidak Allah setujui, karena seteru dengan rancangannya pada mulanya. Ini kan menuduh bahwa para nabi dan rasul yang melakukan poligami itu tidak diridhoi oleh Allah.
Namun satu hal yang perlu kita ingat bahwa semua hal yang Allah lakukan tentu dengan satu alasan, untuk melindungi wanita pada masa itu. Nah, masa itu dengan masa sekarang berbeda. Ini seolah-olah ini akal-akalan mereka saja ini. Nanti kita akan jawab dengan akal-akalan kita juga. Kira-kira lebih logis mana? Lebih rasional mana? Berbeda dengan masa saat ini di mana sudah terdapat peraturan yang melindungi wanita, sehingga seharusnya poligami tidak boleh dilakukan dengan alasan ingin melindungi wanita seperti yang dilakukan pada masa perjanjian lama ataupun dengan alasan lainnya. Kemudian kita baca juga hukum dan undang-undang perkawinan yang dipakai di Indonesia, yaitu mengadopsi hukum dari tinggalan Belanda. Nomor 1 tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Asas-asas perkawinan. 1. Asas-asas perkawinan menurut KUH Perdata, asas monogami. Asas ini bersifat absolut atau mutlak, tidak dapat dilanggar. Kemudian perkawinan adalah perkawinan perdata sehingga harus dilakukan di depan pegawai catatan sipil. Inilah undang-undang dan hukum perkawinan tinggalan Belanda. Oleh sebab itu mari kita jawab satu persatu. Jawaban pertama, mengapa istri Nabi Adam alaihissalam hanya satu saja? Karena Nabi Adam alaihissalam memohon kepada Allah Azza wa Jalla hanya satu istri saja, yaitu Hawa. Jika Nabi Adam alaihissalam memohon istri lebih dari satu, niscaya dikabulkan oleh Allah. Tetapi untuk apa? Karena pada zaman itu tidak ada manusia lain selain mereka berdua. Kemudian putra-putri mereka selalu lahir dalam keadaan kembar, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, beliau sudah melakukan poligami. Salah satu istri beliau yang kafirah bernama Namah tenggelam oleh banjir bandang bersama putranya yang bernama Kan'an. Sedangkan istri Nabi Nuh alaihissalam yang beriman tetap selamat di dalam perahu bersama ketiga putra Nabi Nuh yang bernama Ham, Sam, dan Yafith. Nabi Nuh tetap diridhoi oleh Allah SWT walaupun melakukan poligami. Jawaban kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki 4 istri, yaitu Sarah, Hajar, Hajun, dan Kontura. Lalu Nabi Yakub, yaitu ayahnya Bani Israel, memiliki 4 istri, yaitu Leah, Rahel, Zulfa, dan Balha. Kemudian Nabi Daud alaihissalam memiliki 99 istri. Dan Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam memiliki 1000 istri. Ini 1000 istri loh ya, tidak bisa dibayangkan. Semua nabi dan rasul itu tetap diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun melakukan poligami hingga 1000 istri. Jadi, jangan pernah sekali-kali menjelek-jelekkan para nabi dan rasul yang melakukan poligami. Termasuk jangan pernah sekali-kali menuduh nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai budak nafsu. Karena para nabi dan rasul Bani Israel juga poligami. Jawaban ketiga, perempuan pada zaman dahulu dengan perempuan pada zaman sekarang itu sama saja, yaitu sama-sama hamba Allah, sama-sama makhluk ciptaan Allah. Yang diciptakan berbeda dengan laki-laki. Allah Subhanahu wa taala yang membolehkan poligami. Karena Allah lebih tahu, Allah maha tahu kadar kemampuan semua makhluknya, termasuk kadar kemampuan antara laki-laki dan perempuan.
Sehingga poligami pada zaman dahulu dengan poligami pada zaman sekarang itu sama saja, yaitu sama-sama dibolehkan oleh Allah Sang Maha Pencipta. Tetapi para manusia kafir berusaha melarangnya, seolah-olah merasa lebih tahu daripada Allah Sang Maha Pencipta. Padahal yang dipoligami menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat itu juga sama-sama wanita. Jika dikatakan bahwa poligami itu merendahkan, melecehkan, dan menginjak-injak harkat dan martabat kaum wanita, lalu kaum wanita yang mana? Justru kaum laki-lakilah yang dibebani tugas dan tanggung jawab yang lebih berat, karena harus bekerja lebih keras, mencari nafkah, dan melayani perempuan lebih dari satu. Jika laki-laki mau, maka lebih ringan dan lebih mudah beli jajanan saja. Bisa gonta-ganti pasangan sepuasnya. Tidak harus memberi nafkah setiap saat seumur hidup. Poligami adalah beban berat bagi laki-laki, bukan budak nafsu. Karena jika budak nafsu, maka cukup dinikmati saja, lalu dibayar. Tak perlu dinikahi dan tak perlu harus memberi nafkah seumur hidup. Perempuan yang menolak poligami adalah perempuan kejam yang tega kepada sesama kaum perempuan. Karena poligami itu menikahi perempuan, bukan menikahi laki-laki. Yang mau menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat itu sama-sama perempuan. Dan hanya perempuan yang menjadi budak nafsu dan keserakahan duniawi sajalah yang menolak poligami. Karena nafsunya ingin menggagahi suaminya sepenuhnya hanya seorang diri saja. Dan harta suami juga ingin dikuasainya hanya untuk dirinya saja. Akibat budak nafsu dan keserakahan perempuan, sehingga menolak kodrat sebagai perempuan. Yang seharusnya perempuan itu berlaku lembut, berkasih sayang dengan sesama perempuan dalam berbagi kebahagiaan.